bersama para narasumber yang sudah malang melintang selama bertahun-tahun bahkan sudah puluhan tahun merambah di dunia bisnis. Tentu banyak pengalaman yang akan beliau-beliau sampaikan kepada Anda pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama kami perkenalkan, saya dulu memperkenalkan diri, saya Haris Listio yang akan memandu webinar pada malam hari ini. Dan yang ada di sebelah tengah masih sangat muda, kepala suku, ya, masih 19 tahun. Beliau adalah Bapak Muhammad Ali Afandi atau lebih akrab dipanggil Mas Andi ya. Saya panggilnya Mas aja ya karena jauh lebih muda dari saya. Oke. Itu jiwanya. Wajahnya mungkin 11-12. Iya, beliau adalah Ketua Kadin Surabaya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Surabaya. Dan selanjutnya yang juga tidak kalah mudanya, beliau adalah Pak Muhammad Lutfi atau Mas Lutfi. Kalau beliau ini untuk yang lebih muda lagi sebetulnya, yaitu Ketua HIPMI Surabaya atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Surabaya. Dan selanjutnya yang nanti akan kita wawancara secara online yaitu bersama dengan Bapak Ferdian Satyagraha. Beliau adalah Direktur dari Bank Jatim ya, mungkin sudah korek dengan Pak Ferdian. Haris. Ya, selamat malam Pak Ferdian. Oh iya. Saya belum Bapak, masih Mas. Oh, masih Mas Ferdian. Oke. Jadi Mas. Sama kayak Mas Andi sama Mas Lutfi, jadi masih Mas. Oke. Mas Ferdian. Oke. Selamat datang, selamat malam Mas Ferdian. Malam Pak Haris. Yes. Yeah. Oke, kemudian narasumber keempat adalah Bapak Hasan. Saya tidak mau memanggilnya Mas. Bapak Hasan karena beliau lebih senior dari kita semuanya yang di sini. Bapak Hasan ini sudah jadi praktisi marketing selama 32 tahun. Sudah cukup lama ini, saya orde baru 32 tahun. Ya udah profesornya ya. Kemudian fasilitator di Makles, trainer di Astra International, pelaku bisnis otomotif. Kemudian sekarang nih kalau dulu sebagai profesional, sekarang memang benar-benar sebagai wira swasta murni ya, sebagai entrepreneur sejati murni, sebagai direktur dari Auto Nusantara Express. Yes. Oke, selamat malam dan selamat datang Pak Hasan. Terima kasih sudah hadir. Kemudian tidak kalah mudanya juga Pak Ronald Wala. Ya. Beliau adalah Direktur Utama PT Bismillah Inti Makmur Tbk, betul ya. Dan beliau juga sebagai Ketua UKM IKM Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Ya, UKM IKM gitu ya. Ini bisa dibedakan antara UKM dan IKM nanti mulai cerita ini ya. Masnya, saya Mas Bro-nya. Mas Bro. Mas Bro Ronald ya. Oke. Ya. Baik, kita mulai. Nanti bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan komen, silakan Anda bisa menulis pertanyaan Anda melalui chat di kolom chat yang ada untuk yang mengikuti talk show ini melalui Zoom ya. Oke, yang pertama kesempatan untuk Mas Andi. Ya, ini menjadi sebuah success story kalau menurut Mas Andi bicara soal networking. Kita bukan bicara kalau sekarang pengenalan orang terhadap networking kadang-kadang disalahartikan apakah kita melakukan bisnis networking atau MLM. Ya, saya mau ngomong itu. MLM atau ya katakanlah itu bisnis networking gitu ya, artinya yang menggunakan memang semuanya menggunakan jejaring. Apakah yang menurut konsep yang ada bagi Mas Andi itu apakah hanya terbatas di direct selling seperti itu ataukah punya pemahaman yang lebih luas tentang networking itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ferdi. Malam Mas Andi. By virtual sama rekan-rekan sekalian, Pak Hasan, Mas Lutfi, Koronal. Dan di sini
tadi pertanyaannya menarik tentang networking itu banyak disalahartikan sebenarnya. Makanya saya sedikit membawakan bukan materi tapi sedikit gambar lah The Art of Networking. Sebenarnya apa sih keuntungan dari networking itu? Bisa di next. Jadi saya sengaja mengatakan the art karena seni. Jadi kita bertemu orang baru itu memiliki seni karena setiap orang itu berbeda. Dan bisa kita lihat di gambar, kadang-kadang kita melihat ada orang baru itu sincere atau tulus. Lalu apalagi sih benefitnya? Lanjut lagi, Mas, next Mas. Nah, biasanya networking itu juga bisa dilakukan di event-event, terutama kita saat ini kebetulan terkumpul pada saat di Inapro. Jadi kita bisa mendapatkan insight baru bagaimana lokal produk ini bisa go to global market. Terus lalu saya juga nggak nyangka, saya dengar namanya Pak Hasan, saya belum pernah ketemu, tapi saya ingat banget beliau sangat membantu dan mensupport. Waktu dulu acara Kadin Jatim selalu disupport oleh beliau. Jadi beliau sendiri sampai lupa acaranya mana ini. Acara golf waktu itu. Ya mungkin sudah terlalu banyak. Tapi saya, mensupport ya. iya saya nggak mungkin lupa Pak. Tapi sudah terkenal namanya beliau. Terima kasih Pak. Akhirnya saya diberi kesempatan ketemu dan tadi saya ditawari ternyata beliau juga ada usaha kopi. Wah mantap juga, kopi Kuto ya Pak ya. Ini jadi kita mendapat pandangan baru bahwa ternyata seorang profesional juga berwirausaha. Ini kan membuka wawasan baru. Lanjut. Nah, biasanya kalau kita bernetworking itu mau tidak mau kita akan menemukan sebuah peluang sama solusi. Jadi kita ada memiliki permasalahan apa, biasanya solusinya seperti apa. Ada peluang-peluang yang kira-kira bisa kita kolaborasikan. Lanjut. Lalu kita belajar sesuatu yang baru. Ini pada saat mingle di acara luar biasanya ada networking session. Jadi kalau acara-acara seminar biasanya dikasih waktu networking session dan biasanya ya kita ada nama ditaruh di plate di dada gitu, terus tukar kartu nama dan tipsnya biasanya saya selalu mencatat misalnya orang ini hobinya apa, karakternya apa di dalam kartu nama tersebut. Next. Nah, salah satu yang kami percaya adalah your network is your net worth. Jadi dalam arti social capital itu sangat penting. Kenalan nih orang ini siapa. Saya seperti Mas Ferdian ternyata kenalannya sudah sampai bank di dunia gitu. Jadi ada Chase Bank kan pemegang saham dari Bank Jatim sangat besar. Lalu Mas Lutfi ternyata jaringan di militernya sangat banyak. Mas Ronald dengan jaringan Apindo, Pak Hasan dengan otomotif dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya di sini memang sengaja ngajak Mas Wilson, Pak. Ayo sini Wilson biar semua lihat. Oke. Wilson ini masih umur 19. Baru usia 19. Oke. Dilihatin dulu nih. Yes. Nah, Wilson ini umur 19. Yang saya lihat dulu dia adalah pengarang buku, masih kecil gendut. Bukan Pak Hasan. saya juga gendut, Pak. Jadi dulu kecil. Habis itu imut-imut, dia membuat buku, dia networking sama semua orang. Dia pertama kali kenal saya ingat banget, dia ngajak foto aja. Jadi dia nggak ngajak ngomong apa, foto bareng. Dia ada cara aktif, habis itu saya lihat potensinya luar biasa. Jadi Wilson mungkin nanti kalau misalnya belajar boleh. Cara mencarikan suasana Wilson nih. Jadi luar biasa. Jadi mencari network itu tidak terbatas usia ya. Jadi kapan kita mulai membangun network ini? Benar Pak, investasi sosial. Thank you Wilson. Oke, nanti boleh sharing dengan Wilson ya. Oke, itu satu insight dari Mas Andi. Yang pertama adalah meet the new people dan kemudian kita bisa dapatkan insight-insight baru juga ketika kita bertemu dengan orang-orang baru yang mungkin ada di sekitar kita. Itu dari definisi tentang network. Mungkin satu persatu kita juga mungkin boleh sampaikan juga ya. Itu pandangan dari Mas Adi. Mungkin sekarang dari Mas Lutfi seperti apa networking kita Mas Adi? Baik. Oh sorry, Mas Lutfi. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kalau ditanya tentang bagaimana networking, beliau ini senior saya, Pak. Sebenarnya saya tinggal jawab aja. Ya sudah dijawab sama. Sudah hidup di itu Karena gitu. sudah lengkap, Pak. Jadi ya dijawab sama anak buah saya. Iya. Udah masuk tadi deh. Sudah masuk semuanya ya. Mungkin ada insight lain yang Baik. Nah, jadi kalau menurut tambahan dari saya ya, yang disampaikan oleh Mas Andi tadi sudah benar.
Saya hanya menambahkan sedikit lah. Jadi untuk bernetworking ini di samping kita itu berkumpul dengan banyak orang, memberanikan diri kita bertemu dengan orang di lingkungan yang hal positif. Nah, ini yang harus terus anak-anak sekarang ini kan, kalau di era-era milenial ini lingkungannya tuh kan harus dipilih-pilih. Ya kan? Agar apa? Lingkungan ini banyak pengaruhnya gitu, terhadap diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi agar kita ini bisa lebih networkingnya ini baik, ya lingkungannya itu harus baik. Kan itu. Ya, kumpul dengan orang-orang yang punya hal-hal yang positif. Iya, hal yang positif. Memang kita perlu untuk selektif atau memilah-milah atau pilih-pilih dalam hal kita membangun jaringan ini. Ya, kita kan punya pilihan, Pak, memang di sana. Harus bisa memilih. Nah, bukan kita tuh memilih, tapi bukan memilah dan memilih, tapi memang harus selektif. Kita ini masuk dalam prioritas dalam networking kita di kategori mana. Bukan kita memilih ya, tapi memang harus dipilih. Jadi memang ini yang ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Bila ada undangan dari 10 networking kita ini, grup yang ada, mana dulu prioritasnya? Mana dulu yang menjadi prioritas kan? Iya. Seperti itu sih. Jadi yang positif asalkan itu ya, kita selektif dan positif ya. Apakah memang yang punya poin-poin yang sama dengan kita, misalnya dalam hal kompetensinya sama atau mungkin juga hobinya sama dengan kita, apakah perlu seperti itu? Oh, tidak. Jadi dengan kita bernetworking dengan ilmu yang berbeda dengan kita, itu menambah wawasan kita kan. Kalau sama ya berarti tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan dan tidak ada perkembangan. Justru kita harus cari lingkungan yang lebih daripada kita supaya kita ini jauh lebih baik. Oke. Ya, belajar dari mereka juga gitu ya, dari jaringan kita. Belajar. Oke. Nanti Pak Hasan sebagai gongnya. Iya. Oke, saya nyebrang dulu ke Mas Ferdi. Iya. Iya, Mas Aris. Menurut konsepnya Mas Ferdi sendiri bagaimana, Mas? Jadi sebenarnya konsep networking itu dari awal kita, mungkin dari sekolah sudah ada awalnya ya. Mungkin zaman dulu ada namanya OSIS ya. Itu awal mulanya teman-teman embrio untuk membangun jaringan dengan hal yang sederhana. Tapi konsepnya mungkin yang pasti harus punya minat dan punya kemauan untuk belajar. Jadi konsep itu yang dikembangkan terus dan bertahap. Pada saat kita sudah menjadi profesional di masing-masing bidang, otomatis kita akan mencari organisasi yang mendukung. Satu pasti di bidang kita, yang kedua juga yang terkait minat. Ini sempat disampaikan. Jadi dua hal ini yang kebetulan saya juga tergabung di Kadin juga, tergabung juga di IC dan beberapa organisasi. Yang terpenting kesempatan untuk membuka diri belajar itu yang utama. Dan kemauan untuk belajar itu nggak mudah karena tiap individu dibatasi egonya masing-masing kadang-kadang untuk mau belajar. Itu konsep awalnya seperti itu. Jadi harapannya saya mengenal Mas Andi, sekarang mengenal Mas Lutfi, Corona, terus Pak Hasan hari ini dan Pak Haris, ini jadi pembelajaran juga buat saya di kemudian hari. Mungkin ada beberapa informasi yang disampaikan tadi, hal yang baru buat saya maupun buat teman-teman saya juga di organisasi itu saling mengisi. Itu bagian utamanya. Yang terpenting adalah mau belajar konsep apa yang bisa disaringkan dan memberikan manfaat buat di organisasinya yang pasti ya, Pak. Iya, oke. Baik, terima kasih Mas Ferdi. Ini kalau dari ajaran orang tua kita kan bergaulah, carilah pergaulan seluas-luasnya. Dulu pernah mengajarkan seperti itu ya. Iya. Ya, mungkin seperti itu, mungkin apa yang diwariskan oleh orang tua kita seperti itu, mungkin konsep dari Mas Ferdi ya. Setuju, Pak Aris. Iya. Jadi garis besarnya memang di membangun jaringan juga nggak akan putus, tadi ada legasi-legasi baik yang bisa diteruskan nanti kalau kita membangun jaringan lebih luas maupun lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Pak Ronald ini yang sudah. Mas Bro Ronald, Mas Bro, iya.
Ini yang sudah bertahun-tahun menyelenggarakan Diplomat Success Challenge ya Pak ya, mungkin sudah bisa memberikan value-value kepada para anak-anak muda milenial sekarang ini melalui program atau event-event itu. Kalau dari Mas Bro Ronald ini gimana? Ya, yang berhubungan dengan networking ya Pak ya? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kesempatannya Mas Lutfi, Mas Andi, Pak Hasan, Pak Aris, Pak Presdi. Jadi memang saya ada slide sedikit, tapi intinya networking itu sesuatu yang sangat liberal ya. Jadi sangat tergantung kita sendiri, sangat loose. Makanya kita harus pandai-pandainya. Kalau menurut saya kita memprioritaskan, seperti Mas Lutfi tadi. Kalau saya sendiri saya mendefine istilahnya life by design gitu. Jadi saya berusaha mendraft nilai hidup saya apa, misi visi hidup saya apa, di perusahaan saya seperti apa, definisi of sukses seperti apa. Nah, tujuannya apa? Supaya saya selalu ingat terus pada waktu, karena networking itu orang gampang sekali terlena. Tadi saya bilang liberal dan loose itu gampang sekali terlena. Seringkali kita jadi terlalu memakan banyak waktu, lupa bertemu keluarga, terus akhirnya hangout terlalu banyak, terus kadang-kadang sempat bisa juga berkumpul dengan orang-orang mungkin yang nggak relevan sama hidup kita gitu ya. Nah, ini yang kita menurut saya perlu kita jagain supaya kita pada waktu networking itu terarah gitu. Nah, jadi dari nilai-nilai tadi saya juga mendefinisikan nilai-nilai di perusahaan saya seperti apa. Saya sendiri aktif di banyak organisasi. Ada di Apindo, ada di Kadin, ada di Entrepreneurs Organization dengan Mas Wilson, di YPO yang President Organization. Nah, di situ memang kebanyakan saya suka join di organisasi yang ada safe environment-nya, Pak. Jadi safe environment. Ya. Jadi maksudnya safe environment itu yang isinya orang-orang yang memang mau develop, tumbuh bersama gitu. Jadi paling nggak nilai-nilainya sama sehingga saya tidak merasa terintimidasi atau terasa berbeda atau gimana, sehingga saya sendiri nggak bisa tumbuh. Dan ini yang saya alami kira-kira 10 tahun ini gitu. Terima kasih. Oke. Dan itu pun tadi sudah diterapkan juga dalam perusahaan, di organisasi juga sudah diterapkan semacam credo atau mungkin culture dari perusahaan yang dikelola oleh Mas Bro Ronald ini. Iya, jadi di Bismillah sendiri saya juga mendefinisikan bahwa di Bismillah purpose statement dari Bismillah itu adalah menjadi fasilitator, bukan diktator atau apa, bukan. Jadi menjadi fasilitator untuk mereka yang mau maju, mengembangkan nilai-nilai hidup, melakukan aksi nyata untuk sukses bersama. Nah, itu yang sudah menjadi, makanya disitulah lahir Diplomat Success Challenge yang sudah tahun ke-11 ini gitu. Oh, sudah tahun ke-11 ini ya. Baik, itu sudah secara nasional ya. Iya, secara nasional. Tahun ini sedang jalan, kita mengumpulkan 15.000 proposal. Total kita ada kira-kira 45 tambah 15, 60.000 proposal. Oke. Dan tahun 2020 ini sudah berlangsung ya? Sudah tutup, sekarang lagi penjurian. Nanti tanggal 12 Desember finalnya akan online di sosmed. Oke, ya kita tunggu saja nanti pada bulan Desember. Oke, terima kasih Mas Bro Ronald Wala. Dan berikut Pak Hasan. Ini kalau bisa merangkai dari ini mungkin punya insight yang berbeda atau yang lain Pak Hasan. Ini posisi duduk menentukan nggak enak. Mas Ferry ya dan teman-teman semuanya, saya ini besar di lapangan dan memang orang lapangan, jadi kalau ngomong networking ini saya coba tarik ke yang praktis saja Pak Heri ya. Jadi kalau kita ngomong networking ini adalah menjalin hubungan antar orang dengan orang, bisa orang dengan orang secara personal, bisa orang dengan orang yang ada dalam perusahaan. Nah, hubungan ini bisa tercipta ada beberapa clue-nya sebenarnya Mbak Heri. Satu, kita ini punya kehangatan nggak dengan orang. Kalau kita sudah membatasi diri seperti disampaikan tadi Pak Andi dan teman-teman yang lain, itu sudah susah. Kita hangat nggak sama orang. Disapa aja mukanya tuh nggak enak udah. Nah, ini sudah repot, sudah nggak punya kehangatan. Yang kedua, kita berani membuka diri nggak?
Kalau kita membuka diri akan memudahkan kita, mau kenalan sama siapa aja gampang. Dan satu di antara yang paling berat adalah berikan nilai-nilai kejujuran pada saat kita networking. Kadang-kadang kita ini ya ngomongnya apa di depan, di belakangnya cari untung. Sehingga networking kita nggak tulus, tadi disampaikan tadi Pak ini. Nah, ketidaktulusan ini membatasi seseorang akhirnya. Dia cuma cari untung dari ini segala macam. Padahal itu mesti tulus kita ngomongnya. Jadi kalau nggak ada orang mau ditipu itu nggak ada lah, gitu loh. Kalaupun kena sekali dan selamanya orang inget deh, dimanapun inget, itu paling nggak enak. Iya. Jadi kalau kita Dia ngomong itu jatuh untuk kedua kalinya. jadi kalau kita networking ya kita ngomong mesti jujur apa adanya apa segala macam. Bahwa nggak cocok sekarang, next nggak apa-apa. Tapi kita ngomong bahwa apa adanya seperti itu. Dan yang ketiga, yang keempat adalah memahami orang lain. Kapan kita jalin, kapan kita harus sabar, kapan harus kita tunggu. Karena setiap orang punya keinginan, setiap orang punya kesibukan, setiap orang punya aktivitas yang berbeda. Nah, kita mau networking mesti seperti itu. Nah, padahal networking ini kunci utama kita sukses di dalam berbisnis. Maaf kata saya bilang bahwa saya dulu dari seorang profesional sekarang bisnis sendiri. Kalau networking saya nggak kuat, notabene saya dulu pegang satu merek dagang industri. Saya sekarang multi brand pegang semua merek. Dan itu musuh-musuh saya dulu di lapangan. Saya jual Toyota, sekarang jual Honda, jual Suzuki, jual Daihatsu, and so on, saya jual semua. Dan hubungan kami baik. Bagaimana menjalin hubungan? Dan itu berperkara dulu. Jangan ambil ini, jangan. Sekarang saya ditanya merek yang sama, saya bingung padahal. Tapi saya ngomong kalau ini lebihnya ini, kalau ini lebihnya ini. Nah, kejujuran ini yang kita tanemin. Padahal itu sangat baik. Dan ini adalah bagian dari yang semua ada ini, bagaimana mendapatkan itu, networkingnya baik. Nah, satu lagi, ingat bahwa sesuatu yang kita tanam itu kita tunggu hasilnya. Nah, kalau kita nanamnya nggak bener, ya udah jangan tunggu deh hasilnya deh. Jadi mesti bener, nanamnya bener, tempatnya bener, waktunya bener, ya terus apa yang kita sampaikan juga baik. Dan itu akan ke belakang bahwa kita butuh apa, kita mau apa, itu teman mah banyak yang bantu lah. Karena apa yang kita lakukan sudah benar. Kira-kira itu dari sekian yang paling nggak enak terakhir nih ngomong. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Hasan, kalau saya tarik meminjam istilah dari politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi ya, begitu ya. Kira-kira yang ada adalah kepentingan, sebuah kepentingan gitu. Bisnis adalah membuka diri. Jadi kalau memang bersaing itu ada sesuatu yang wajar, tapi jangan orangnya. Karena gini, personality itu butuh. Mas Hari gini, walaupun berbeda bisnisnya, tahu Mas Hari sakit, saya bilang, Mas Hari saya punya obat, pakai aja dulu. Itu menjalin hubungan yang baik. Even bahwa bisnisnya nanti berbenturan, itu nggak ada masalah. Karena satu ketika saya akan butuh juga. Nah, personality ini yang dibangun. Bukan karena siapa kita, siapa kamu. Tapi personality, bukan transaksional. Transaksional jual beli, saya jual apa, lu beli selesai. Tapi kalau personality orangnya yang dibangun. Kira-kira seperti itu. Meskipun dengan kompetitor kita. Nggak masalah, harus dibangun. Ya penuh kesadaran bahwa kita hidup nggak selamanya di situ. Nanti akan bisnisnya berbeda lagi. Ini yang cilaka. Kalau seperti saya ini ya, sudah ngalami. Dulu saya Toyota, pegang Toyota saja, ketemu Honda itu, waduh, wah ini berat kompetitor. Sekarang saya jual semuanya, mabuk lah. Kalau kita nggak baik-baik dengan mereka, saya minta supply ini nggak akan bisa. Nah itu network yang saya alami dan saya lakukan, dan mereka support semua. Tapi satu, jangan pernah mencederai orang lain, karena selamanya orang itu akan ingat. Apalagi Surabaya ini sempit. Ya. Sempit sekali. Loh, kamu lagi, sudah jangan mencederai lah sama orang lain. Gitu Mas Hari. Ya, satu poin yang tadi saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi, bagaimana kita menjaga hubungan, yaitu kejujuran gitu ya. Artinya kita harus memiliki integritas atau mungkin juga kredibilitas pada saat kita menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu kawan bisnis kita atau mungkin juga lawan bisnis kita. Ya, apakah selain itu ya, dari Mas Andi, apakah juga dibutuhkan istilahnya apa kalau saya boleh mengatakan, apakah benar networking skill atau kemampuan kita untuk melakukan networking gitu? Kalau networking skill itu sebenarnya kalau secara teoretically bisa dipelajari, tapi kembali lagi ke orang. Tadi Pak Hasan menyatakan sincerity atau ketulusan, kejujuran itu sangat penting. Nah,
kembali lagi kita tujuan untuk berkenalan itu mau apa? Menambah saudara apa hanya berkepentingan? Kalau kepentingan nggak ada yang abadi pasti. Jadi kalau misalnya itu menambah suatu ekosistem yang saling membangun, yang saling mensupport, itu bisa long lasting. Tapi kalau based on intentionnya, niatnya ternyata membangun hanya sekedar bisnis itu balik lagi tadi Pak Hasan nggak mungkin bisa baik sama semua merek kalau seandainya ternyata dianggap musuh terus nih. Makanya kita pertama dalam networking prinsip utama tadi saya sangat setuju sama Pak Hasan kalau jangan mencederai orang lain. Ya. Karena ketika sudah dicederai biasanya orang memaafkan tapi tidak melupakan. Jadi kalau sudah pernah ada cacat satu itu kita maafkan ya. Tapi kalau misalnya dilupakan ya itu kayaknya berat. Karena paku sekali di ini kan bekas terus. Mungkin kalau piring jatuh pecah itu masih bisa ditambal tapi bekas-bekasnya masih ada. Ya itu dia. Jadi networking skill lagi itu kumpulah dengan pemenang, insya Allah kita akan menjadi pemenang. Jadi saya beruntung malam ini ternyata networking session bisa bertemu langsung sama orang sebenarnya dari dulu sudah saya kenal namanya, terus ketemu sama Mas Lutfi, Corona dan teman-teman yang lain Pak Ari. Jadi ya terima kasih undangannya dari sama-sama Mas Ferdi secara virtual. Kayak hadir langsung Mas, inilah teknologi Mas. Oke, terima kasih Mas Andi. Mas Ferdi, ini kapan kita mulai membangun networking ini, jaringan artinya dalam bisnis ini mulai harusnya mulai kapan? Kalau tadi ada Wilson yang mulai kecil sudah mulai bergaul dengan teman-teman ini, sebaiknya kapan kita lakukan, pada saat kita sudah berada di level bisnis ataukah mungkin sebelumnya kita sudah mulai menjalin hubungan dengan orang? Ya, kalau menurut saya sih dari mulai usia dini ya, tadi saya sampaikan di sekolah pun juga kita belajar. Jadi disampaikan poin utama memang ketulusan, tapi juga hal yang penting communication skill-nya juga. Di situ kita belajar dari awal apa yang kita ingin utarakan di rekan kita, apa konsep yang mau kita sharing ke rekan kita, termasuk di dunia yang sudah profesional seperti di perbankan, di Bank Jatim itu juga sama. Walaupun kita kompetisi dengan bank-bank lain, tapi kita juga sering sharing apa yang bisa membangun bersama ekonomi di Jawa Timur. Jadi nggak semata-mata kompetisi itu ada yang real hanya pricing lain-lain, tapi kadang-kadang saling mengisi, saling sinergi. Itu yang jadi penting juga di dalam kompetisi. Jadi konsep dari networking nggak semata-mata adanya kompetisi, tapi juga saling mengisi. Di mana posisi kita kuat, di mana posisi kita yang lemah. Jadi kita bisa saling memberikan manfaat baik secara industri maupun secara individunya. Itu yang penting. Iya, kalau pengalaman di dunia perbankan sendiri bagaimana menurut Mas? Kita lihat juga gini, tren perbankan, terutama di Bank Jatim juga sudah berubah. Jadi kita lihat jaringan kantor ataupun yang bersifat fisik sudah kita mulai kurangi. Kita bentuk networking di lapangan. Jadi orang-orang yang punya kemampuan komunikasi, kemampuan networking di lapangan, kita jadikan agen. Dan ini pemilihan juga kami lihat lebih selektif dibandingkan bank-bank lain. Tapi kami beri fee-based atau manfaat lebih banyak. Jadi bagian dari kami untuk mengembangkan jaringan dengan membentuk networking dengan mencari masing-masing lokal right-nya lah, lokal orang yang bisa digunakan sebagai agen di Bank Jatim ke depan. Sehingga kami lihat konsep ini juga kami kembangkan di teknologi base. Sekarang nggak perlu lagi ini kita datang kumpul, kadang-kadang juga by Zoom bisa kita diskusi. Dan secara industri juga sama, di perbankan juga kita sudah berubah konsepnya, nggak lagi physically harus lewat CS teller. Kita juga ada BJTM Connect namanya. Jadi online base dari kantor online kami di TP6. Jadi beberapa pengembangan digital juga bagian dari networking kami, baik secara fisik maupun by human networking itu yang kita kembangkan. Oke, Mas Ferdi. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Iya. Mas Lutfi, ini kan kalau kita dulu mungkin di masa normal ya, saya katakan masa normal ini kita bisa membangun jaringan ini bisa langsung dengan tatap muka gitu ya, langsung kita bisa ketemu, kemudian kita mesti siap kartu nama gitu ya, untuk bertukar kartu nama dengan new people mungkin yang kita temui gitu ya. Nah, jadi sekarang Mas Hari, kartu nama saya lupa, foto bersama, cekrek. Nah, itu sebagai bukti otentik gitu ya. Kalau kita
kita pernah ketemu. Nah, ini fotonya. lebih Itu otentik. very simple. Iya. Tapi kadang-kadang kita ngapain sih foto-foto? Enggak lah. Ini simple. Ini dibangun nanti. Natural. Itu memento yang membuat kita ingat selalu, Pak. Iya, ada foto itu yang membuktikan bahwa ini sudah terpatri atau mungkin sudah menjadi bukti evidence yang seterlamanya bisa kita Jejak simpan. digital nggak bisa dihapus. Ya, oke, ya Mas Lutfi. Ya sekarang ini kan dengan berkembangnya teknologi digital, sekarang kita mungkin lebih marak ketemu melalui medsos daripada kita ketemu secara langsung gitu ya. Mungkin bagi teman yang mungkin juga kita ya karakter atau mungkin juga sifat atau mungkin apa ya namanya ya, kan ada orang yang ekstrovert, ada juga yang introvert gitu ya. Waduh, saya itu kok nggak nyaman atau mungkin juga ada perasaan yang nggak pede, underestimatekan diri sendiri kalau secara langsung saya harus berkomunikasi. Tadi Mas Ferry bilang communication skills mungkin masih kurang ya, masih lemah dalam hal berkomunikasi. Bagaimana kalau kita menyikapi itu melalui, apakah kita sudah cukup dengan melalui perangkat-perangkat digital yang ada melalui media sosial, melalui platform yang lain, itu apakah sudah cukup ataukah memang perlu juga kita bertemu seperti ini lebih kelihatan lebih gayeng, lebih akrab gitu ya. Iya, memang ada hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi, Pak. Mas, jadi diantaranya sini silaturahmi. Silaturahmi secara langsung itu offline itu jauh lebih hangat daripada kita silaturahmi melalui webinar atau dengan online ya. Nah, ini biasanya kalau saya menerapkan itu di organisasi itu kita adakan selalu kumpul-kumpul kecil tapi tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi di luar itu juga saya dengan beberapa teman-teman juga memang ya itu, kalau saya kebetulan memang merasa bertatapan langsung itu jauh lebih hangat daripada ini ya. Ada, apalagi ada sentuhan-sentuhan. Panas ya. Iya. Jadi tatap muka itu lebih punya arti ya, artinya kita lebih menghangatkan suasana kedekatan kita, lebih engage mungkin ya. Betul. Dan bisa langsung dengan pertemuan-pertemuan itu kita bisa tahu langsung bisa menilai, maksudnya itu bisa menilai siapa lawan bicara kita ini, bagaimana kondisi teman kita waktu kita bertemu secara tatapan langsung. Kalau di WA kan apa kabar? Baik. Nah, itu cuma gitu kan. Tapi kalau saat kita bertemu gini, bagaimana keadaannya, dilihat dari wajahnya, ekspresi wajahnya. Oke. Mungkin dia lagi dalam keadaan susah atau apa, itu kan tanpa ada orang yang bisa menyampaikan, ada yang tidak. Iya. Mungkin kita bisa menilai langsung lah. Itu yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi memang. Ya mungkin kalau kita melalui medsos kan bisa multi arti, apa yang disampaikan itu belum tentu apa yang dimaksudkan oleh si pengirim pesan ini. Kata-kata di sebuah pesan aja kadang-kadang kita salah titik dan komanya itu udah salah. Sudah beda itu ya. Iya, oke, betul. Oke, terima kasih. Apalagi kita ini sekarang merindukan untuk bisa bioskop dibuka kembali. Karena kalau kesempatan kita nonton film saja, nonton film bisa kan melalui media yang lain, melalui layar kaca saja di rumah bisa. Tetapi kalau kita di bioskop itu kan masih ada ketemu orang, masih ada sentuhan-sentuhan mungkin pada waktu ngantri karcis atau pada waktu kita duduk gitu ya. Waktu Zoom meeting juga banyak sekarang udah mulai teknologinya kan sudah maju, tapi penerapannya juga semakin maju, Pak. Jadi contoh Zoom meeting itu sekarang bisa videonya dimatikan, orangnya di mana. Jadi teknologi semakin maju, penerapannya juga semakin maju. Orangnya bisa ketemu ya. Sudah mencuci-cuci. Oke. Mas Bro Ronald,
Nah, ini apakah memang semua lini kalau menurut Mas Bro Ronald Bala ini di perusahaan itu juga perlukah kita membangun networking ini? Karena di dalam sebuah organisasi perusahaan itu kan ada bagian-bagian. Kalau di marketing seperti Pak Hasan ini memang butuh untuk connect people katanya ya, stay connect dengan orang lain. Yang bagian back office biasanya mereka nggak perlulah saya untuk networking, saya juga kerjanya juga di belakang. Itu mungkin apakah pemikiran seperti itu benar atau salah gitu menurut? Iya, saya sih setuju sekali ya. Memang kunci dari sebuah perusahaan supaya bisa tumbuh itu kan keluarganya atau orang-orangnya atau insan-insannya itu menjadi manusia yang lengkap, dewasa dan lain sebagainya. Supaya bisa lengkap dewasa harus bisa bekerja sama dengan yang lain. Nah, banyak sekali mereka yang mungkin seperti saya dulu juga. Saya background saya di computer science, Pak. Jadi sukanya ngobrol sama komputer aja gitu. Tapi setelah beberapa tahun saya mikir saya jadi orang aneh ya, kayak malas ketemu sama orang gitu ya. Terus jadi tapi terus waktu saya kembali ke Indo, terus saya sama orang tua saya disuruh in charge di marketing, Pak gitu. Padahal saya maunya diproduksi dulu. Kan nggak mungkin kalau saya nggak ngerti produk saya suruh di marketing gitu kan. Tapi memang otak itu memang fleksibel ya. Jadi begitu saya di marketing itu saya berubah. Nggak rasa saya jadi berubah. Karena di situ saya kan bermain banyak warna, feeling, ketemu banyak orang. Terus akhirnya jadi ya lebih bisa berempati. Terus apalagi waktu kita IPO saya mulai sadar gitu bahwa iya orang di bawah saya ini banyak sekali gitu kan yang saya sebetulnya bisa touch on gitu ya, bisa berkontribusi. Dan dengan keluarga di kantor yang sering bertemu dengan orang lain pun sekarang orang-orang marketing kita lebih sering, apalagi dengan adanya TSC itu ketemu banyak sekali orang, akhirnya bisa alignment dengan apalagi kita di consumer good ya, jadi kan kita harus tahu keadaan di luar seperti apa, jadi sangat-sangat membantu. Dan juga kita mendapatkan kepercayaan lebih karena kita lebih keluar juga, jadi kita mendapatkan kepercayaan yang lebih dari customer kita. Jadi kan memang networking ini menurut saya untuk ini saya belajar dari Entrepreneurs Organization juga menimbulkan trust and respect terhadap orang lain dan juga trust for learning dari kita sendiri untuk kalibrasi nggak menjadi orang aneh dan stay relevant gitu, Pak. Oke. Iya, oke. Di depan saya ini monitor terus kata-kata ini menjadi ini ya, kebetulan slide-nya masih tertayang di depan saya. Network is your network. Jadi network kita, jaringan kita ini adalah apa ya kalau terjemahan secara ini kekayaan bersih gitu ya, mungkin kekayaan bersih kita yang memang penting juga bahwa ini juga merupakan kekayaan kita, bukan hanya modal atau mungkin juga skill kita, tetapi kita punya network itu juga sangat-sangat penting ya mungkin ya. Oke. Sebelum kita nanti beranjak pada pertanyaan berikutnya, mungkin Wilson ini bintang tamu kita, gestar kita, mungkin boleh cerita kita supaya lebih ini ya. Jadi kita mulai dari yang senior, kemudian yang tengah-tengah, yang STW juga ada. Yang muda juga perlu, yang milenial ini perlu kita perlu kita dengarkan pendapatnya yang paling muda ya. Oke, Mas Wilson. Oke, boleh cerita Mas Wilson awalnya bagaimana? Ya tadi disampaikan oleh Mas Adi, jadi mulai kecil ya, mulai usia berapa dan kemudian apa yang menjadi dorongan motivasi Wilson untuk melakukan jejaring itu? Kalau Wilson sendiri jujur mulai networking itu ada mulai kelas 11, waktu umur 11-an. Umur 11? Waktu umur 11-an. Waktu itu dulu aku jualan masih camilan udang. Oh sudah, umur 11 tahun itu sudah jualan camilan udang? Ya. Oh. Awalnya pengen networking itu satu, kita harus menabur dulu, nanti akan kita dapat sesuatu nantinya. Jadi dengan kita cara bagaimana? Menaburnya bagaimana? Menaburnya ya kita harus memberanikan diri untuk berbicara pada orang, kan pada intinya networking itu kan satu, kita harus pede untuk ngomong sama orang lain dulu kan. Itu salah satu caranya. Terus yang kedua biasanya minta foto ya supaya menjadi bukti kan kalau udah pernah ketemu, untuk mengingat gitu. Awal mulanya untuk belajar networking. Pada waktu itu kita Wilson sudah punya keberanian, sudah punya confidence, rasa percaya diri untuk biasanya usia segitu, waduh aku masih terlalu muda ya. Awal-awalnya pasti takut. Yeah. Cuman memang kalau PD itu memang harus dibangun juga supaya orang tahu siapa itu diri kita.
Harus memberanikan untuk memperkenalkan diri. Ya, gitu. ada di sini dorongan untuk memberanikan diri ya. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian bagaimana, Wilson? Biasanya kalau harus pede, terus yang kedua biasanya harus ada buktinya, yaitu dengan foto tadi Foto, kan. oke. Terus Karena yang- zaman sudah umur 11 saja udah ada kamera ya. Sudah ada kamera. Iya, biasanya handphone kita- kan ya. Kalau kita dulu nggak ada, kita foto dari mana? Masa bawa kamera kemana-mana? foto terus habis itu minta kontak numbernya Oke, biasanya. kontak number, Minta kontak oke. number, terus dijalin terus. Jangan putus untuk networkingnya. Misal ya menyapa, selamat pagi, gimana kabarnya. Jadi kita tuh image-nya kalau networking itu jangan cuman pas ada butuhnya aja, tapi kita harus selalu maintain networking itu. Konsepnya networking begitu. Oke, mantap sekali ya. Dulu dia pertama kali kenal belum bisa ngomong kayak gini, terus kumpul di HIPMI, dibimbing sama Mas Lutfi, Iya. ketemu teman-teman, jadi public speakingnya mau tidak mau pasti Oh, luar biasa, makin naik ya. Oke. Sekarang umur berapa, Pak? Sekarang 18. 18, jadi sudah 7 tahun ya dari umur tadi ketika mulai jualan camilan udang gitu ya. Iya. Ada yang unik. Apa? Boleh? Jadi pakai mic. waktu kita berangkat ke Cina kemarin, kita ini seniornya Wilson semua. Oh, Tapi yang nunjukin jalan Wilson. Ini luar biasa bener. Saya saksi karena saya ikut langsung. Jadi mau ke sana Wilson yang tahu. Mau ke sana. oke. Jadi guide di sana ya. Jadi luar biasa nih bener. Itu cerita menarik bener. kalau kita kan sebenarnya sudah berumur tapi jiwa muda. Kalau Wilson masih muda tapi sudah berumur. Canda loh Wilson, tapi dia luar biasa, terlalu cepat dia berkembang tapi bagus. Oke. Akselerasi. Buat Wilson sendiri dengan adanya networking ini 18 tahun masih sangat muda sekali ya. Nah, ini benefit apa? Manfaat apa yang bisa diperoleh oleh Wilson sekarang ini? Benefitnya kalau networking bisa dapat link-link tertentu, kadang bisa dapat experience khusus, kayak misal diajak nembak sama Bang Lutfi, itu bisa dapat akses kayak gitu. Terus kedua kenalan sama orang-orang besar, jadi kita bisa misal pingin belajar langsung bisa dapat aksesnya langsung. Seperti sekarang ini bisa belajar sama Mas Adi, Mas Lutfi, Pak Ronald juga gitu. Ya, nggak ada generation gap nggak? Kalau kita dengan para milenial ini kan sudah karakternya udah beda gitu ya. Gimana? Kalau generation gap awal-awal pasti ada, cuman karena aku sebagai milenial aku harus ada thirst of learning sama karena aku juga ada di organisasi IO sama Pak Ronald juga. Jadi ya mau nggak mau harus belajar gimana sih ngatasi gap itu, diajarin langsung gitu public speaking juga. Oke, iya sekarang sudah mantap ya public speaking Iya. ya. Oke, terima kasih Wilson. Silakan kembali ke Bukan tempat semula. Gen Z. Gen Z. Sudah generasi Z ya. Atas 2000. Oke, masih 18 tahun. Milenial itu generasi tahun 8 sekarang sampai 40-an lah. Ya, kalau Wilson ini masih generasi Z. Lebih cepat lagi. Kalau dulu Atau kan post orang milenial malah. harus ke perpustakaan dulu Pak, belajar bawa buku tebel ya kan, Sekarang perjuangan beda. cukup satu handphone saja bisa. Iya, kalau sekarang generasi Z itu singkat jelas padat. Google dapat jawaban gitu. Oh. Tapi memang harus memilih dan memilah informasi yang masuk itu harus dipilih. Iya. Nah ini kebetulan punya organisasi dari Kadin dan juga HIPMI bisa mewadahi anak-anak atau teman-teman seperti Wilson ini. Nah ini gimana? Mungkin bisa akhirnya grab dari anak-anak usia muda bahwa Kadin maupun HIPMI ini juga bukan kalangan orang-orang tertentu yang sudah settle, sudah matang dalam bisnis atau karirnya, atau mungkin bagaimana selama ini, bagaimana untuk bukan apa istilahnya merekrut atau menggrab mereka untuk anggota. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada senior saya di HIPMI maupun di Kadin, karena bagaimanapun support mereka itu sangat besar, dan mau tidak mau saya dipaksa untuk menjadi pelayan bos-bos Surabaya, dan HIPMI menjadi salah satu entrepreneur organization, REI dan lain sebagainya. Memang mau tidak mau kita harus bisa utilizing, tapi bukan memanfaatkan konotasi negatif, tapi utilizing the networks, connecting the dots. Contoh kecil misal seperti Wilson punya restoran, dia ingin membuka Gojek dan lain sebagainya. Nah di lain sisi mungkin Mas Ferdi saat ini menjadi YouTuber, selain seorang menjadi banker, punya link YouTube Pak, yang diwawancara juga bagus-bagus. Jadi apa namanya Mas? Ayah apa project ya? Ayah apa project? Saya sempat diwawancara ya waktu itu. Saya tunjukkan
koleksi keris dan sepeda waktu itu kan, nanya-nanya diskusi. Saya nggak tahu ternyata dari sisi seorang banker, seorang ekonom, di sisi lainnya seorang influencer juga, YouTuber. Wah. Dan Wilson ini anggap aja influencer juga. Nah, saya tahu kalau Wilson sama Mas Ferdi ini sebenarnya bisa dikonekkan gitu. Dan ternyata Mas Lutfi juga suka nembak. Coronald ini sukanya dia improving people's life, makanya dia ngadain DSC, Diplomat Success Challenge. Nah dari situ saya sempat menjadi mentor ya, diundang. Makasih, itu pengalaman luar biasa bahwa kami sangat optimis Mas Adi. Jadi senior-senior, kalau bahasa Jawa apa? Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkorso, Tutwuri Handayani. Nah senior-senior ini Tutwuri Handayani. Nah, kami terima kasih sekali lagi karena saya nggak mungkin lupa. Pakai Pak Hasan tadi sempat lupa Pak saya sudah pernah Bapak bantu Pak, terima kasih Pak. Saya kebetulan jadi ketua panitianya waktu itu sama Om Deddy Suhayadi, kan acara golf Kadin waktu itu. Kita nggak pernah lupa sama yang pernah bantu kita Pak. Dan ya dalam arti network itu sangat penting, dan saya terima kasih sudah diundang di acara ini. Makanya saya harus tetap keep in touch di acara-acara ini. Yes. Kalau sama Corona sudah hampir setiap bulan pasti ketemu nih. Oke. Kalau di HIPMI sendiri Mas Lutfi, ini sekarang juga anak-anak muda yang usia belasan sudah mulai meramai sekarang, apalagi bisnis online juga sudah mulai bangkit ya. Artinya dengan situasi pandemi COVID-19 ini mulai bertumbuhan makin banyak gitu, seperti jamur di musim hujan gitu ya. Bagaimana untuk mewadahi teman-teman seperti Wilson ini? Jadi ada cerita unik juga. Wilson ini pertama kali bikin usaha ininya itu izin usahanya itu, Mas. Itu waktu kita bikin acara Mas Andi yang di bukan yang di Sriwijaya. Ya, yang satu kami undang bekerja sama dengan apa namanya dinas untuk perizinan itu langsung 1 hari jadi. Diserahkan oleh langsung kepala dinas BKPM dulu apa namanya Pak Eko, itu langsung hari itu jadi ya. Yang dikasih pertama kali ini apa Wilson. Pertama kali dia punya izin usaha itu saya ingat. Terus ibunya pernah cerita, kebetulan ibunya duduk di depan saya, cerita ini. Itulah akhirnya ada apa nama histori kita bikin izin usaha. Jadi di HIPMI itu kita mewadahi teman-teman yang di umurnya di bawah 40 tahun ke bawah, Mas. Jadi kita membantu di situ, diantaranya ya di situ ada networking ya. Terus kita di situ membantu bagaimana teman-teman yang ingin belajar. Ya banyak yang di sana sudah di dalam HIPMI itu para pengusaha-pengusaha yang notabene cukup handal ya, punya perusahaan yang notabene itu memang udah cukup bisa dianggap tidak main-main ya kan. Ada yang punya pertambangan, ada yang punya usaha sewa pesawat terbang ya kan, atau helikopter ya, punya perkapalan, macam-macam lah di sana. Nah di situ kita mewadahi agar bisa jadi salah satu mentor. Itu salah satunya. Dan bagi kita ini sekarang HIPMI lagi membuka, bukan lagi ya, sudah membuka pelatihan, Mas. Pelatihan bagi siapa aja masyarakat di Surabaya ini pada khususnya dan pada umumnya di masyarakat yang mau datang ke Surabaya, yang belum merasa punya atau dia terkena dampak langsung dari pandemi ini, itu kita memberikan pelatihan-pelatihan agar apa namanya untuk meningkatkan kemampuannya. Seperti apa itu saja? Seperti dia kita ajarin bagaimana jadi marketing digital kan, buat website atau banyak ininya, banyak programnya. Kita sekarang dan itu gratis, Mas, gitu loh. Itu gratis. Jadi itu memang sumber pendanaannya juga ya dari ada aja lah, Allah itu kasih dari apa namanya
hanya dari 3 orang itu Mas sebenarnya, jadi biayanya itu kan kita iniin ke orang-orang yang kepingin belajar di sana. Jadi itu salah satunya. Ya saya bersyukur juga, jujur aja Mas, ini Mas Andi ini senior saya. Banyak yang saya bisa saya gali, saya diajak gabung juga. Saya salah satu wakil ketua bidang juga di Kadin Surabaya, yang banyak berkomunikasi di situ dengan bidang-bidang legislatif, yudikatif, eksekutif kan di situ. Ya di situ juga menjalin networking. Jadi seperti itu. Nah kalau menghadapi seusia Wilson ini, apakah ada semacam kendala kita untuk berkomunikasi ini? Enggak, gini, kita ini anggap kalau di organisasi kita menerima semuanya. Kita tidak memilih, tidak ada treatment khusus kalau menghadapi seperti Wilson ini, nggak ada. Justru kita ini seperti yang saya cerita tadi waktu kita pergi ke China itu, justru Wilson ini yang mamanya kan titip ke salah satu teman, titip ya Wilson, malah kami yang harusnya dititip, harusnya bukan Wilson ini. Karena Wilson ini yang menunjuk ini, kalau dia salah jalan kita sesat semua. Itu ngelilingin Wilson ya, pameran itu ya. Canton Fair itu kan cukup luas. Itu nggak habis. Ini kakinya mungkin dari besi. Saya tuh setengah hari jalan sudah longsor, nggak karu-karuan. Asal sampai di hotel rendaman air panas gini. Dia ini cas terus. Iya, nafas kita mungkin sudah nafas Bismillah gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada kesempatan buat ini juga sekaligus untuk membuat networking di antara mereka juga yang mengikuti pelatihan ya, Mas Lutfi ya. Betul. Iya, oke, Mas Ferdi. Ini kalau kita sudah sekarang kan zamannya kita harus punya big data gitu ya. Betul. Dari sekian katakanlah database yang kita miliki. Nah, mungkin kalau Pak Hasan tadi bilang, sekarang itu nggak usah kartu nama, foto saja udah bisa menjadi bukti otentik ini ya. Nah, begitu banyak rekanan atau mungkin juga yang koneksi-koneksi kita. Nah, itu bagaimana cara kita memaintain? Tadi Wilson juga mengatakan itu kita maintain, kita sapa. Nah, kalau mungkin bagi Mas Ferdi sendiri bagaimana? Iya, ini menarik tadi. Memang tren sekarang berubah ya, terutama di industri, bukan saya di perbankan. Jadi istilahnya augmented marketing, mungkin bisa satu pakar marketing menyampaikan seperti itu. Jadi fungsinya kita sebagai menggunakan teknologi dengan harus kita mempelajari teknologi tersebut. Jadi bukan hanya teknologi itu disesuaikan dengan kondisi saat ini, tapi human-nya juga harus di-touch, harus menyesuaikan dengan perubahan teknologi. Istilahnya sekarang augmented. Jadi dengan ada big data ini, otomatis akan membantu kita di industri untuk mengetahui sukanya apa, minatnya apa untuk customer, sehingga lebih mudah untuk menjual produk. Jadi produk sekarang nggak menjual langsung semua dijual, bukan, tapi kita memahami dari karakteristik dari calon klien ataupun nasabah. Kembali lagi ke networking ya. Jadi juga networking juga sama. Jadi kita bisa mengetahui cara untuk bicara dengan dengan individu ataupun orang yang kita ajak diskusi. Otomatis kita harus paham kira-kira seperti apa hobinya. Hobinya mungkin tadi Mas Andi hobinya sepeda. Jadi kita ngobrol tentang sepeda yang mungkin lebih menarik. Contoh seperti itu untuk untuk menggait nasabah atau klien atau network yang baru. Jadi kita perlu big data sebagai informasi awal untuk menggali ataupun melakukan komunikasi yang bisa berjalan dua pihak. Dan ini di industri juga sudah mulai jalan, di perbankan sudah mulai jalan, di kami juga sudah ada big data. Kalau buka mobile bankingnya Bank Jatim itu ada foto profilnya, profil fotonya, jadi enggak di bank-bank lain belum ada. Jadi kami melihat trennya berubah, otomatis sekarang juga bank juga harus bisa customize seperti itu. Aplikasinya sudah ada profil fotonya, jadi bisa ganti-ganti foto profil sesuai dengan anak muda sekarang. Mau ganti yang lebih catchy, lebih fresh seperti itu juga. Iya. Itu yang kita lihat sebagai di industri juga ada perubahan. Iya, oke. Ya artinya customize dan mengikuti perubahan perkembangan zaman sekarang ini, Mas Ferdi ya. Iya. Ya, kalau itu tadi Mas Ferdi di Bank Jatim, Mas Bro Ronald Bala sendiri dengan tadi dengan augmented marketing itu ya. Nah sekarang kalau di
Mas Bro Ronald sendiri bagaimana? Ya memang kalau kita telusuri dari dulu ya tren civilization dari manusia ini kan kalau dulu dari waktu bercocok tanam 10.000 tahun, 15.000 tahun sebelum Masehi itu interaksi antar manusianya sangat mungkin terbatas ya, sama kendaraan belum ada, listrik belum ada, apalagi internet. Nah kalau zaman sekarang lama kelamaan ini hal-hal yang manual itu jadi sangat bisa diotomatisasi gitu ya. Dari sini makanya industri 4.0 dan lain sebagainya. Dan berarti apa? Berarti hubungan antara manusia semakin dekat, mau virtual atau mau offline. Ya, tinggal pilih aja gitu ya. Iya, tapi berarti future bisnisnya nanti mana yang memiliki data paling relevan untuk customer atau manusia, itulah yang bisa menang gitu. Jadi sekarang ini kita lagi berlomba-lomba mulai mengumpulkan ini sekarang. Kalau mungkin di US mana sudah kira-kira 20 tahun ya mereka mengumpulkan ya. Tapi kelihatan salah satu winernya adalah misalnya Google, kan mereka punya visi the brain of the universe gitu. Terus kalau dari Apple mereka dari device-nya. Nah mereka ini nanti yang, nah makanya kita sekarang juga kita harus rajin-rajin mengumpulkan data customer kita. Mumpung juga lagi pandemi, yang mana sekarang kita nggak bisa jualan offline salesman seperti itu. Jadi kita bisanya apa? Ya secara sosmed untuk barang baru atau kita mengunjungi customer kita yang lama gitu loh. Nah disinilah malah kita makin sadar perlunya data gitu. Iya, oke. Terima kasih Mas Bro Ronald. Pak Hasan, ini kalau sudah menjadi berkecimpung di dunia marketing sudah puluhan tahun, bahkan sudah 30 tahun lebih. Ini bagaimana, mungkin dari masih zaman dulu masih tradisional ya Pak ya. Nah bagaimana memaintain data-data yang ada untuk Iya, jadi kalau di industri otomotif itu sebenarnya hal yang paling gampang. Di industri lain itu database itu bisa berubah. Kalau kita database valid, karena database itu dari Polda dan itu jelas kepemilikannya siapa. Tetapi saya mau garis bawahi sedikit begini, bahwa kalau kita memang mau maju, ya ikuti perkembangan, jangan duduk aja. Ini anak-anak muda juga sama gitu loh. Online itu sebagai media komunikasi awal. Tapi setelah itu, bagaimana attitude kita ketemu dengan orang. Tentunya ada skill, ada knowledge yang harus kita sampaikan. Tapi online itu sebagai awal aja, bahwa ada promo seperti ini, promo seperti ini, dan sebagainya. Networking saya garis bawahi sedikit tadi, networking itu nggak keluar saja, di dalam juga butuh. Tadi ada back office. Kalau dia nggak bisa jual dirinya ke atas, itu orang di situ terpendam selamanya. Bisa 40 tahun itu diproduksi terus. Tapi kalau dia bisa networking ke atas, itu anak itu berdua karir itu bagus itu, dia penjual diri ke sana. Sehingga networking untuk profesional itu juga perlu ke atas. Di dalam deret dia punya organisasi, tidak cuma keluar itu kalau kita jual, kita marketing. Tapi kalau kita berkarir, network ke atas ini penting loh. Kalau enggak kita bisa di dalam situ selamanya loh. Ini bagian gudang bener anak-anak jujur apa segala macam, tapi nggak pernah muncul. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menyampaikan ide, nggak pernah diajak ngomong seperti Pak Ronald tadi, akhirnya tenggelam terlalu dalam. Dan ini menimbulkan frustasi pada diri orang, di mana orang ini sebetulnya potensinya hebat, potensinya luar biasa, tetapi kita tekan di bawah terus, akhirnya dia nggak bisa muncul. Atau mereka memang nggak berani munculkan diri. Tadi Pak Ronald bagus, kasih kesempatan mereka. Bukalah pintu-pintu itu untuk bisa mereka muncul, karena tumbuh bersama dengan orang-orang yang memang kapasitasnya bagus. Jadi kalau kita ngomong sekarang online bagaimana, ya harus kita jalani. Kalau enggak ya ketinggalan, orang yang ditemui juga susah. Orang sekarang ketemu orang juga susah. Yang melalui media online dulu. Setelah itu baru kita komunikasi by phone, next baru ketemu bagaimana transaksinya. Tapi tetap ada step-stepnya itu dijalani. Kalau enggak bisa. Kita tahu terus canvassing seperti dulu ke perumahan apa segala macam, diusir orang Mas Heri, ditangkap loh sama satpam, bener loh. Yeah. Tapi kalau kita sudah ada appointment, udah janji apa segala macam, itu rasanya akan lebih baik. Dan ini metodologi yang mesti bertahap harus dijalani. Memang masanya ke sana. Kita nggak bisa duduk aja. Oh dulu gini, oh dulu maju begini, dulu udah selesai. Saya satu lagi yang menarik, satu saja. Dulu orang bawa bambu runcing itu pejuang Mas.
bawa bambu runcing jalan. Sekarang orang bawa bambu runcing ditanya karnavalnya di mana. Udah beda. Duh, ini pejuang, enggak, sekarang mau karnaval dia. Karena apa? Karena sudah beda zamannya. Nah, keberhasilan dulu tidak bisa dipakai acuan sekarang. Yuk berubah, bagaimana memberikan kesempatan pada anak-anak muda yang mau berkembang, dan kita juga akan masanya selesai, ya sudah, mereka harus berkembang. Itu Mas Heri kira-kira. Iya, oke, menarik sekali. Networking dengan ke atas juga ya, secara vertikal gitu ya, itu Vertikal penting harus. juga ya. Ya, kalau Jadi, enggak kita tenggelam di bawah. meskipun kita sudah berprestasi sebaik apapun, kalau atasan kita tidak tahu, ya kita tetap bisa ngedon di situ sampai berpuluh-puluh tahun di situ. Mereka harus tahu, kita harus bisa jual diri sebagaimana mestinya profesional kita. Kalau mereka nggak dimunculin, mereka nggak bisa akses ke atas, itu akan dibawa terus sehingga potensinya tenggelam. Sayang kalau kita punya perusahaan ada orang yang mestinya bisa, itu tenggelam di bawah terus, dan frustasi diambil orang, hilang kita. Nah itu kalau muncul inisiatif itu dari katakanlah dari employee atau mungkin dari staff kita, kalau dulu Pak Hasan membawa para sales itu ya. Nah ini kalau kita mau melakukan networking dengan secara vertikal ke atas, itu kan mungkin ada ya orang bisa mengatakan, oh ini carmuk ini, cari muka ini untuk untuk show off dia di depan atasan dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa bagaimana bisa mengeliminasi sebenarnya begini, bahwa budaya kita, culture kita ngelayani itu ya memang yang muda ngelayani yang lebih umur apa segala macam, atau yang di bawah ngelayani di atas. Cuma gini, siapin data apa yang kita miliki, kalau mereka tanya kita punya. Kita siapin data otentik, apa yang mereka, jangan sampai gini, bahwa you mau networking ke atas tapi data nggak punya. Apa yang you kerjakan, ada kesulitan apa? Nggak ada Pak, aman, bagus. Oke, nyaman kamu di situ, nyaman, ya sudah di situ aja 10 tahun lagi ya. Akhirnya orang ini tenggelam, ya sampaikan dah, nggak apa-apa. Dan memang itu datanya seperti itu, sehingga orang juga tahu bahwa apa yang kita kerjakan, sehingga yang di atas juga menilai bahwa ini kita punya orang potensi di sana ini. Teropongnya nyampe ke sana, ya kameranya nyampe ke dia. Kalau enggak Pak, sayang ini kalau diambil orang lain. Bukan karena cuma nggak bisa berkembang, kalau frustasi dia pindah Pak. Nah kalau pindah kita kehilangan orang yang notabene orang itu sebetulnya potensinya bagus. Karena apa? Mereka nggak bisa network dan kita nggak pernah bukain pintu itu. Kasihlah kesempatan. Itu Pak. Ya, pengalaman yang bagus sekali Pak. 30 tahun lebih ya. Kalau Pak Bro Ronald Walanya ini bagaimana untuk memonitor atau punya CCTV? Kalau CCTV secara kita bisa melihat keseluruhan mereka sedang berada di mana dan apa yang mereka lakukan. Nah ini kalau secara langsung untuk memantau dari staff-staff atau mungkin juga semua anggota dari organisasi perusahaan. Iya, sebetulnya perubahan yang saya lakukan 10 tahun terakhir, ya 8 tahun terakhir ya. Jadi relate ke big data tadi itu supaya kita bisa mengolah data menjadi informasi dan bisa knowledge dan wisdom. Tapi sekarang masih baru saya lihat dari software-software yang canggih pun baru sampai ke informasi, belum sampai ke knowledge gitu ya. Nah, kalau sudah sampai ke knowledge itu bisa menjadi sebuah nilai supaya kita bisa reaktif dengan cepat kepada siapa, mengenai apa, kapan, at the right time dan lain sebagainya. Karena kalau kita di consumer good itu salesman kita ada lebih dari 1.000 orang. Terus retail di Indonesia itu ada antara 2,5 sampai 3 juta retail gitu ya di Desa Sabang sampai Merauke. Jadi kan mereka yang mempunyai knowledge atau informasi lebih dulu itulah yang menang karena efisien, nggak harus nyebar langsung ke semuanya. Bayangin kalau misalnya atau 2.000 langsung bikin di satu Indonesia gitu. Sekarang banyak sekali consumer good mereka yang launching itu bukan di kalau dulu biasanya launching nasional ya, langsung 15 provinsi atau apa. Sekarang tertarget dulu gitu. Jadi dilihat dulu cocok nggak barangnya, harganya cocok apa enggak. Nah, mengenai untuk monitor ke bawah, saya juga mau implementasi reserve mentoring gitu ya. Jadi makanya tadi di purpose statementnya perusahaan kami kita ngomong bahwa kita sebagai fasilitator. Jadi supaya atasan top management ini bukan sebagai regulator atau yang selalu memberikan instruksi top down, enggak. Tapi justru kita selalu mau mendengarkan. Misalnya si Wilson umur 18 tahun, 19 tahun. Nah ini kan knowledge-nya dunianya beda dan ini adalah future business itu. Jadi saya melatih mereka-mereka yang di atas ini selalu bisa menjadi mentee dari anak-anak yang muda ini juga. Jadi reverse. Jadi ini memang masih belum enggak gampang.
Karena selain reverse mentoring tapi juga 360 review supaya kita bisa lebih alignment gitu ya. Oke. Nah, ini yang challenge-nya di masa sekarang di Iya, Indonesia oke. khususnya. Oke, ini karena waktu kita langsung masuk ke closing statement, jadi mungkin bisa ada saran-saran dari para narasumber, do and don'ts, apa yang bisa dilakukan pada saat kita melakukan networking. Saya dari Pak Ferdi dulu, Mas Ferdi. Ya, mungkin awalnya ya pasti ya dari awal usia dini sudah dimulai ya konsep dari apa untuk membangun networking dari sekolah dan lain-lain. Dan yang terpenting kemauan untuk mau belajar. Jadi mau belajar di organisasi yang baru, kemauan belajar dengan informasi yang baru. Terus kedua gimana juga yang poin nomor 3 adalah tadi yang terpenting di posisi networking adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan adanya kejujuran atau ketulusan. Jadi jangan berharap di satu saat kita membangun hubungan ada need-nya ya, itu yang utama. Jangan di awal, jangan kita berharap di awal seperti itu. Jadi hubungannya dibangun karena memang sama-sama ingin mencapai titik yang sama, menjadi harapan yang sama, tapi bukan karena saling berharap sesuatu dari masing-masing. Itu yang utama. Jadi di downs-nya tadi itu jangan sampai kita terlalu berharap untuk melakukan hubungan dengan need ataupun harapan ataupun ada kepentingan, itu yang paling utama. Dengan seperti flow hubungan, flow komunikasi akan lebih baik untuk ataupun networking akan lebih baik ke depan. Ya, ada maunya kalau kita melakukan itu ya. Jadi mungkin bisa utilizing gitu, memanfaatkan gitu ya. Iya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Mas Lutfi. Kalau dari saya ini yang diutamakan itu dari kita networking ini adalah di samping kejujuran tadi, ketulusan, harus berani ya, harus berani. Di samping berani kita harus punya visi dan misi. Tujuan kita bernetworking itu apa lagi, kan gitu. Jangan sampai membangun networking itu tanpa tujuan. Iya. Itu kan membuang-buang waktu. Iya. Oke. Itu kalau dari Ya, saya. dengan ada goal kita untuk menjalin relasi itu ya. Iya. Oke, saya bergeser Mas Andi. Izin kalau saya memang sengaja nggak akan closing statement karena dari tadi itu isinya daging semua yang disampaikan oleh senior-senior. Jadi terima kasih sudah diundang, sekali lagi kehormatan bagi saya sudah diundang. Jangan kapok untuk Oh tentu, makanya kita jangan sampai di close tapi harus di open terus biar networking tetap maintain. Seperti itu, terima kasih. Ya, makasih Mas Bro Ronald Lola. Ya, kalau saya berpegang teguh untuk ya supaya bisa menjadi orang yang bermanfaat itu harus memiliki dua hal, ya, purpose dan nilai-nilai atau values ya. Purpose adalah goal apa yang mau kita achieve, dan values adalah prinsip-prinsip pribadi yang datang pada waktu kita tested. Pandemi ini salah satu contoh kita sedang tested gitu ya. Dan dari purpose dan values tadi, kalau kita bisa menjadi orang yang positif, otomatis kita akan nge-track orang-orang yang positif juga untuk maju bersama-sama. Karena sekarang zamannya kolaborasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gongnya Pak Hasan. Ya, satu di antara sekian banyak itu adalah yang terakhir, satu adalah jangan pernah membatasi diri. Kita ini sering menjadi tidak bisa karena kita sudah ngomong nggak bisa dulu. Jangan batasi diri, bukalah diri Anda seluas-luasnya. Yang kedua, ini agak personal buat saya. Jangan merasa tua, karena bisnis nggak ada ketuaan. Bisnis adalah trust, kepercayaan, dan bagaimana Anda memberikan untung pada orang lain, yang dua-duanya win-win solusi. Jangan merasa bahwa saya lebih senior harus menang, saya harus lebih, nggak ada. Business is business, sama-sama memberikan solusi dan sama-sama memberikan kebaikan buat sesama pada saat kita negotiable, dan itu sangat penting. Jangan menjadi diri kita sudah pinter, teruslah belajar. Dan yang kedua adalah jangan merasa bahwa kita udah senior, sudah nggak butuh lagi, enggak. Akhir dari perjalanan itu adalah nanti, tapi sekarang tetap berjalan aja. Itu kira-kira Mas Ari. Jadi kalau bisa saya sarikan, networking is necessity. Jadi sesuatu yang it's a must, artinya suatu keharusan yang kita lakukan selain kita memiliki kemampuan-kemampuan lain, baik kemampuan finansial atau kemampuan manajerial dan sebagainya, tetap dijalin dengan ketulusan. Kita bukan merasa bahwa kita lebih utama atau lebih berharga, lebih penting dibandingkan dengan orang lain, dan termasuk juga ada tujuan, ada goal yang perlu di-achieve pada saat kita membangun relasi atau networking itu ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak sudah bersama-sama kita bahas satu topik tentang networking ini. Ini sebenarnya kalau ada kesempatan berpanjang lagi ini kita bisa Iya, ini makanya. bisa sampai subuh. Udah sekian lama, kerasanya baru 5 menit ini ya. Kalau nanti setelah pandemi aja kita jadi matang di sana, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Hasan sudah hadir. Terima kasih Pak Muhammad Ali Pandi. Kemudian terima kasih dari HIPMI Mas Lutfi, Muhammad Lutfi. Terima kasih Mas Ronald Wala dari Wismilak Inti Mamur. Kemudian terima kasih juga untuk rekan kita, saudara kita Mas Ferdian dari Bank Jatim. Ya, sukses selalu untuk kita semuanya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tentu saja kita ada kesempatan seperti ini lagi untuk berbagi kepada semuanya. Keep in touch, stay connect gitu ya. Baik, pemirsa ataupun Anda yang bersama-sama kami menyaksikan webinar ini. Demikianlah webinar seputar networking. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk Anda dan juga untuk saya dan juga untuk para narasumber semuanya yang sudah berbagi di kesempatan malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.